orang bekas presiden ini kok celometan. Jadi saya kira Republik ini gaduh gara-gara orang ini. Jadi orang ini ya menurut saya memang harus menerima nanti apakah itu dari sesama habluminanas, sesama hukuman dari manusia, atau hablumino, ya hubungan dengan Tuhan, dia harus menerima. Mas Roy, kalau somasi Anda tidak direspon oleh Pak Jokowi, apa? Ya, nanti akan ada tim dari kami ya, Pak Ahmad Kosinudin, yang dari tim itu akan melakukan tindakan selanjutnya. Sama seperti apa yang dilakukan atau Polda? Nah, itu nanti kan itu lokasinya jelas, mungkin nanti tidak perlu di Polda tapi ke Bareskrim. Ya. Apa maksudnya dilaporkan lagi? Iya, tapi tunggu saja tanggal mainnya kan. Somasi itu adalah bentuk dari tindakan hukum yang paling sopan yang kami lakukan. Tidak tiba-tiba lopar lapor ada orang-orang harapan Anda dengan somasi itu seperti apa sih? Gitu. Harapan Anda dengan mengirim ke somasi itu apa? Pertama melapor. Iya, jadi harapannya adalah supaya dia disadarkan ya. Seluruh rakyat Indonesia sadar dan bisa melihat apa kualitasnya dari bekas presiden ini. Gerombolan gaduh, Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan drama adab yang terbalik. Kita bahas gerombolan yang katanya ingin meluruskan bangsa, tapi justru membuat gaduh. Roy Suryo, Rismon, Tifa Tifu. Mereka menuduh Presiden Jokowi sebagai sumber kekacauan. Tapi mari kita tanya, siapa sebenarnya yang bikin gaduh? Apakah mereka pembawa pencerahan? Atau sekadar pencipta drama demi sorotan? Jangan kemana-mana, seruput kopi panasmu sedikit demi sedikit, agar kita bisa menikmati dan mencerna setiap narasi dengan akal sehat dan akal menyebut Jokowi pembohong, pengecut, penakut. Tapi siapa yang tidak hadir saat dipanggil Polda Metro? Lucu, yang berani bicara di media justru tak berani hadir di ruang hukum. Yang katanya penakut malah terus bekerja. Yang katanya pemberani malah menghindar. Roy Suryo, mantan menteri yang kini lebih aktif sebagai komentator segala hal. Rismon, yang entah dari mana datangnya, tiba-tiba jadi juru bicara kebenaran. Dan Dr. Tifa, yang bicara soal moral, tapi datanya sering tak jelas asalnya. Hehehehehe. Mereka menuduh Jokowi tidak punya adab. Tapi mari kita tanya, apakah Roy Suryo punya adab saat menyebar meme stupa Borobudur? Adab bukan sekadar kata. Adab adalah sikap. Dan sikap mereka? Menyerang, menuduh, lalu kabur saat diminta pertanggungjawaban. Kalau adab adalah berani bicara, tapi lari saat dipanggil, maka kita sedang hidup di zaman definisi terbalik. Tifa Tifu sering bicara soal moral, spiritualitas, bahkan kesehatan. Tapi banyak pernyataannya tidak didukung data medis yang jelas. Tifa Tifu bicara seolah ia nabi zaman digital, tapi ketika ditanya sumber, jawabannya kabur. Ilmiah katanya, tapi tak bisa diuji. Kita butuh dokter yang menyembuhkan, bukan yang menyebar kebingungan. Mereka menyerang Jokowi dengan kata-kata tajam. Tapi saat publik balik bertanya, mereka bilang difitnah. Ini bukan soal suka atau tidak suka Jokowi. Ini soal logika. Kalau menyerang, bersiaplah diserang balik. Jangan main drama. Gerombolan ini seperti pemain sinetron. Berteriak paling keras, tapi paling cepat menangis saat disorot balik. Apakah mereka benar-benar peduli pada bangsa? Atau hanya ingin panggung, likes, dan sorotan? Di era digital, siapapun bisa jadi pahlawan instan. Cukup bicara keras, tuduh sana-sini, lalu klaim sebagai penyelamat. Tapi ingat, pahlawan sejati tak lari dari undangan hukum. Mereka hadir, menjawab, dan bertanggung jawab. Ajakan untuk berpikir jernih. Jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang belum tentu benar. Kita bukan membela Jokowi, kita membela akal sehat, kita membela adab yang sesungguhnya. Gerombolan gaduh ini mungkin akan terus bicara, tapi kita, rakyat, harus belajar memilah mana kritik, mana fitnah, mana keberanian, mana kepengecutan yang dibungkus kata-kata. Pasti pemain utamanya Mas Roy. Loh, kan jelas. Kenapa saya bilang pemain utamanya Mas Roy? Respon dong. Woi, menuduh. Mas Roy ini ada di mana-mana. Ada hubungan. Mas Roy ini ada di mana-mana. Hari ini di sini, sekarang malam ini. Tadi di sana, di sana, di sana. Pemeran utamanya dia memang. Itu jelas yang mengorkestrasi ini. Emang yang di isu lain juga yang cloning cuma dia. Di isu lain juga ada Mas Roy. Pemakzulan. Ada Mas Roy. Itu hak politik tuh. Ya. Dijamin undang-undang. Diminta Kemudian ahli. bicara apapun yang berkaitan dengan Jokowi,
Ada Mas Roy. Makanya saya katakan aktor utamanya adalah Mas Roy. Ya. Saya nggak setuju tuh ya. Bicara. Saya nggak setuju. Bicara Hanya karena Mas Roy sering tampil di publik, langsung Mas Roy. Bicara politik. Sekalian aja tuduh Prabowo Subianto paling sering di TV. Itu aktor utama. Mana sih? Bicara politik, jelas saya bilang tadi, Pak Jokowi memang pesannya itu adalah pesan politik. Oke. Ya, yang pasti, walaupun tadi orkestrasi utamanya Mas Roy, itu bukan ke Mas Roy. Orang yang membackup itu siapa? Wah, yang ini itu lebih tahu ngaco cuma Pak lagi. Jokowi. Ini ngaco lagi. Orang yang membackup siapa? Yang membackup di belakang isu ijazah palsu ini, yang punya agenda politik ini, Kira-kira Mas Roy dan Bang Rismon tahu nggak kalau misalnya ada? saya nggak tahu. Tanya mereka dong, tahu nggak mereka? Nah, apalagi orang lain. Saya aja nggak tahu, dia tahu. Ini ngaco nih. Bisa baca pikiran orang katanya. Ini ahli. Apa? Saya nggak tahu Mas Roy dan kawan-kawan itu tahu apa enggak, tetapi Pak Jokowi pasti tahu itu sosok siapa, makanya dia lemparkan ke publik. Itulah. Ada tujuannya. Dia kasih pesan kepada orang itu, ya bahwa oke, lu main politik, kita selesaikan secara politik. Itulah tujuan statement itu. Jadi itu biasa aja, statement biasa aja sebetulnya. Di Statement dalam- politik ya? Iya, statement politik biasa aja. Ya, Inilah, silakan Bang Rismon. Jokowi ini bukan hanya terkenal sebagai presiden atau apa pemimpin tukang bohong ya. Mulai dari SMK 6.000 tidak utang, tidak impor-impor, ini kan pembohong. Tapi ada lagi sifatnya pengecut gitu loh. Kalau dia mantan presiden yang jiwa satrianya ada, sebutkan aja siapa gitu loh. Jangan terpulnya yang jadi ribut untuk klarifikasi. Orang besar tuh siapa? Sebutkan nama. Gitu loh. Gitu aja repot. Ya, jadi yang ketiga ya, prestasinya juga presiden terkorup. OCC Nomor 3 RP. OCC RP. Ya, sudah pembohong, pengecut, terkorup pula versi OCC RP. Ya, jadi memang ini apa ya, bias-bias ini supaya tidak fokus itu memang diarahkan ke sana kemari, terus diduplikasi oleh para termul ya yang pingin jadi komisaris. Akhirnya kan meneriakkan itu, padahal jelas harusnya kalian bujuk aja Jokowi supaya Satria menunjukkan ijazahnya yang katanya asli analog itu. Jangan bawa-bawa sedikit-sedikit UGM, Barreskrim. UGM itu juga bukan isinya bukan malaikat semua. Ya. Enggak, tapi menurut Anda tadi sebutkan saja orang besarnya. Kemudian Pak Jokowi kan sudah menyebutkan ada orang besar. Motif Pak Jokowi Sebutkan seperti apa? nama. Motifnya apa? Biar jangan terjadi adu domba di antara masyarakat. Itu sifat yang buruk. Begitu loh. Anda menuduh kami memfitnah Anda. Ya, tetapi Anda memfitnah kami, Pak Jokowi. Siapa itu? Gitu loh. Oke. Ya, kalau ada, tangkap saya. Nah, gitu loh. Oke. Baru statementnya gentleman. Masa mantan presiden kok pengecut? Baik. Aku di penjara ya. Bang Oke. Rismon. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan kepada Bang Rismon ini, ya, jangan memaksakan penelitian Bang Rismon itu, ya, yang saya anggap minor. Kenapa saya bilang minor? Kalau orang karena ngerti penelitian, jangan ngomong penelitian. Tidak mewakili UGM. Titik. Oke. Saya tetap pada konsisten bahwa otoritas adalah UGM. Oke. Yang bisa menyatakan dia Bapak Isu Joko Widodo kuliah di mana, kapan, ijazahnya dikeluarkan oleh siapa, kemudian skripsi yang dia ditaruh di mana, itu GM kok, bukan Bang Rismon. Intinya, Bang Rismon, saya tetap menyatakan bahwa konsisten bahwa hanya UGM lah Oke, yang baik. otoritas. Itu soal menurut ijazah, saya. soal orang besar. Itu menurut saya. Ya, soal Terus orang besar. persoalan urusan orang besar, Ini yang tanyakan tak kepada Pak Isu Joko Widodo. Karena beliau yang Pengecut ngomong. Dan lagi. beliau tahu, tetapi inilah politik. Tahu tapi tidak tahu. Itulah politik. Politik ranahnya abu-abu. Makanya di sini ada dua persoalan. Satu persoalan politik, yang satu persoalan hukum. Ya, ini Hukum terakhir kita saya selesaikan dengan hukum, politik selesaikan dengan politik. Gitu loh. Ya. Nggak usah ini menarik-narik kiri kanan, habis ngalor ngidul. Maksud Anda kalimat Anda habis ngalor soal ngidul itu Bang, namanya. kalimat Anda soal baju biru ini ditarik-tarik ke sana kemari. Iya lah, baju biru kan seseorang, saya kan sudah sampaikan berkali-kali. Seseorang, Iya, bukan seseorang. partai politik. Tidak, saya bilang benar apa, Sebut tetapi namanya, dibawa sebut ke sana nama. kemari gitu loh. Sebut namanya. Gitu loh. Ya, saya punya intuisi sendiri berpikir Ah, sendiri. iya, Saya lah. insinuasi. Iya dong. Sama dengan Mas Roy tadi, bukan itu intuisi Insinuasi itu namanya, pribadi bukan dia. intuisi. Hanya dia lah yang tahu, kan begitu. Ah, Sama. ini. Inilah politik abu-abu, Bang. Itu Itu loh. Bang, Ya, kita tarik-tarik. Jadi, Intinya saya tergantung Anda tidak konsisten. selesai. Anda Saya tidak sebut nama saya Joko Widodo. tidak Anda tidak konsisten. Saya tidak mau Anda bukan UGM. Ya. Anda bukan UGM. Ini ya. Oke, sebentar, Gini, saya kasih kesempatan, Anda Mas Roy. bukan UGM, kami itu S1, S2, Anda, UGM. tapi Anda tidak mau Gini, UGM. stop, Salah dah. pernyataan. Oke, Mas Roy. Ya, Mas Devi. Gini ya. Anda pernah meneliti apa sih? Iya. Bang Rismon. Jadi clear ya, clear. Meneliti apa Anda? Bang Rismon cukup. Saya search di sini nggak ada nama Ya. Anda. Bang Rismon cukup. Bukunya Gini, apa? Ayo. semua orang malam ini diinterupsi melihat ada
Darmawan. Ada Darmawan ini dari tadi ngomong panjang, nggak ada legal standingnya, ya. Anda bukan lawyernya UGM, satu. Anda juga bukan lawyernya Jokowi. Ya, Anda hanya lawyernya para pelapor-pelapor yang ngaco itu yang nggak ada legal standingnya, satu. Kedua adalah, saya menambahkan apa yang dikatakan Bang Rismon tadi. Memang Jokowi ini pengecut. Contohnya apa? Soal ijazah palsu. Untuk menampilkannya, dia mungkin melemparkan tapi dengan tangan lain, nabok milih tangan, memukul dengan tangan orang lain. Tidak mungkin orang namanya Dian Sandi itu punya ijazah yang kemudian diupload pada tanggal 1 April itu kalau bukan dari Jokowi. Katanya ijazahnya nggak pernah diperlihatkan ke orang lain. Di lemari. Ya, di lemari katanya. Pasti dia dapat dari mana kita nggak tahu, dan dia sudah mengkonfirmasi esoknya ke Jokowi mengatakan oh ini ijazahnya yang benar itu. Berarti apa? Itulah salah satu contoh orang lamis. Ya, Lamis itu pengecut. Dan yang terakhir soal orang besar. Inilah contoh benar kepengecutan. Baru setelah partai yang dituduh itu bergerak akan melakukan tindakan hukum, ya kita dengar itu dari Pak Syarif Hasan. Kemudian baru dia meralat atau oh yang saya maksudkan bukan Pak SBY kok. Alah, orang bekas presiden ini kok cerometan. Jadi saya kira Republik ini gaduh gara-gara orang ini. Jadi orang ini ya menurut saya memang harus menerima nanti apakah itu dari sesama habluminanas, sesama hukuman dari manusia atau hablumino, ya hubungan dengan Tuhan, dia harus menerima. Mas Roy, azabnya. kalau somasi Anda tidak direspon oleh Pak Jokowi, apa? Ya, nanti akan ada tim dari kami ya Pak Ahmad Kosinudin yang dari tim itu akan melakukan tindakan selanjutnya. Sama seperti apa yang Baris Krim dilakukan atau Polda? Apa? Nah, itu nanti kan itu lokasinya jelas, mungkin nanti tidak perlu di Polda tapi ke Bareskrim. Apa maksudnya dilaporkan lagi? Iya, Seperti apa? tapi tunggu saja tanggal mainnya kan. Somasi itu adalah bentuk dari tindakan hukum yang paling sopan yang kami lakukan. Tidak tiba-tiba lopar lapor ada orang-orang Harapan Anda dengan somasi itu seperti apa Iya, sih? gitu. Harapan Anda dengan mengirimkan Iya, somasi itu Jokowi apa? pertama melapor. Iya, jadi harapannya adalah supaya dia disadarkan ya. Seluruh rakyat Indonesia sadar dan bisa melihat apa kualitasnya dari bekas presiden ini.